Shalom saudara-saudari kekasih Tuhan, senang berjumpa kembali dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Mari sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami akan berjuang mengelola kehidupan ini sesuai dengan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu bekerja ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus menerangi pikiran kami, sehingga firman Tuhan dapat dipahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, pembacaan Alkitab hari ini dari 1 Timotius 6 ayat 10 sampai dengan 12. Saya akan bacakan surat Paulus kepada Timotius ini dari Alkitab terjemahan baru 2 dari Lembaga Alkitab Indonesia. Inilah 1 Timotius 6 ayat 10 sampai dengan 12. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Engkau, hai manusia kepunyaan Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dengan benar dalam pertandingan iman, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bertandinglah dengan benar dalam pertandingan iman, dan rebutlah hidup yang kekal. Itulah pesan Rasul Paulus kepada Timotius yang kita baca dalam Alkitab kita. Sebuah pesan yang cocok juga untuk kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Kalau kita mendengar kata bertanding atau pertandingan, maka pikiran kita mungkin akan tertuju kepada suatu kegiatan atau acara dalam olahraga. Entah itu sepak bola, badminton, renang, balap sepeda, lari, atau catur. Olahraga yang terakhir yang saya sebutkan tadi paling saya sukai. Meski saya tidak berhasil menjadi grandmaster. Bermain catur walaupun tidak berkeringat, kecuali main di tempat yang panas tanpa AC, tentu akan berkeringat. Nah, bermain catur tetap dapat disebut sebagai suatu pertandingan. Jadi bukan keringat yang menentukan suatu acara atau kegiatan disebut pertandingan. Yang menentukan satu kegiatan atau acara disebut pertandingan adalah adanya tantangan dan perjuangan. Dua petinju, katakanlah Ujang dan Usep, berada di atas ring. Ujang dan Usep hanya berlari-lari kecil di atas ring. Dalam setiap babak, mereka melakukan itu. Tidak ada yang mulai memukul, hanya saling menatap sambil berlari-lari mengelilingi ring sampai habis waktunya. Kira-kira menurut saudara, apakah Ujang dan Usep sedang bertanding
atau melakukan suatu pertandingan. Saya kira mereka tidak sedang bertanding, tapi sedang menunjukkan pertunjukan komedi. Mengapa? Karena Ujang dan Usep tidak mendapatkan tantangan dan tidak menunjukkan perjuangan. Kalau hanya lari-lari kecil dan saling tatap di atas ring, saya juga siap untuk melakukan itu. Saudari kekasih Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan Timotius untuk bertanding dengan benar dalam pertandingan iman dan merebut hidup yang kekal. Nasihat atau pesan Rasul Paulus tadi tidak bermaksud mengajak Timotius atau kita sekarang ini untuk berhadapan dengan orang-orang beragama lain, lalu bertanding, saling adu, menentukan agama mana yang paling unggul atau yang paling hebat. Bukan itu maksudnya. Perhatikan kata yang dipakai oleh Rasul Paulus adalah pertandingan iman, bukan pertandingan agama. Rasul Paulus memakai kata pertandingan iman untuk menegaskan bahwa dalam perjalanan kehidupan di dunia ini, orang menghadapi berbagai tantangan dan godaan yang dapat menghambat pertumbuhan iman, bahkan mematikan iman dari orang itu. Dengan kematian iman, orang kemudian jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Akibatnya, kita tahu, upah dosa ialah maut. Dengan kematian iman, orang tidak berhasil merebut hidup yang kekal. Saudari, tantangan dan godaan seperti apa yang dihadapi orang dalam perjalanan kehidupan di dunia ini? Tentu ada banyak. Namun dalam 1 Timotius yang kita baca ini, di situ kita mendapatkan secara jelas Rasul Paulus tidak menyebut tantangan dan godaan itu berasal dari orang-orang yang beragama lain. Tantangan dan godaan itu justru berasal dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Secara khusus Rasul Paulus menyoroti hal cinta uang yang bisa tumbuh subur pada diri setiap orang, termasuk orang yang beriman. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Demikian tulis Rasul Paulus. Untuk lebih tepatnya saya bacakan kembali ayat 16 dari 1 Timotius pasal 6 ini. Rasul Paulus menuliskan, sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Bagaimana cinta uang dapat menghambat pertumbuhan iman seseorang, bahkan mematikan iman seseorang, sehingga orang itu melakukan kejahatan? Begini penjelasannya. Cinta uang adalah kegiatan pada diri manusia yang timbul dari keinginan yang sangat kuat dan berlebihan untuk mendapatkan banyak harta atau kekayaan. Keinginan yang sangat kuat dan berlebihan itu dapat merusak relasi antara orang itu dengan Tuhan dan sesama, dan juga dengan ciptaan Tuhan lainnya. Uang pada dirinya sendiri tidak jahat. Rasa cinta
yang berlebihan terhadap uang itulah yang dapat membutakan mata hati orang, sehingga orang melakukan kejahatan, tidak peduli terhadap nilai-nilai yang lebih penting dalam kehidupan ini. Nilai-nilai seperti kasih, kejujuran, dan keadilan. Cinta uang akan menimbulkan berbagai duka dalam kehidupan ini. Demi mendapatkan banyak uang, orang tega menghabisi nyawa orang lain. Demi meraih keuntungan yang banyak, orang merusak lingkungan sehingga sistem bumi ini menimbulkan fenomena alam yang membahayakan kehidupan manusia dan kehidupan ciptaan Tuhan lainnya. Kita menyebut fenomena alam itu sebagai bencana. Tantangan dan godaan dalam diri, khususnya hal cinta uang, ada dalam perjalanan kehidupan kita. Selama kita hidup di dunia ini, kita memang perlu uang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Uang adalah alat bantu kita dalam mengelola kehidupan selama di dunia ini. Bukan uang yang seharusnya menguasai kita dan kehidupan kita, tapi iman. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah kita melatih diri kita sesuai jalan dan kebenaran dan hidup Tuhan Yesus. Kita terus melatih diri untuk sungguh-sungguh memandang uang, harta kekayaan sebagai alat saja, sebagai alat bantu kehidupan ekonomi, bukan sebagai tujuan hidup kita sendiri. Uang, harta kekayaan adalah berkat dari Tuhan jika semua itu dipakai dalam kasih, kebaikan, kejujuran, dan keadilan. Mari kita berjuang menghadapi tantangan dan godaan dalam hidup ini. Kita bertanding dengan benar supaya iman kita bertumbuh, berakar, berbunga, dan juga berbuah di dalam kehidupan kita. Lalu kita pun meraih hidup yang kekal. Itulah anugerah yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Untuk itulah, kata Rasul Paulus, kita orang-orang percaya dipanggil. Saudari, mari kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Kita tahu Roh Kudus menyertai dan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Perjalanan kehidupan kami di dunia ini selalu disertai berbagai tantangan dan godaan. Kiranya kami, ya Tuhan, mampu melatih diri kami, berjuang menghadapi tantangan dan godaan itu sesuai dengan jalan dan kebenaran dan hidup Tuhan Yesus. Kami ingin bertanding dengan benar dalam pertandingan iman kami. Kami rindu, ya Tuhan, iman kami kepadamu berakar, bertumbuh, berbunga, dan berbuah demi Injil kerajaan-Mu. Sungguh terpuji dan mulia nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Dari sekarang
dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Saudari, doa pagi online kita selesai. Mari kita lanjutkan kehidupan kita, bertanding dengan benar dalam pertandingan iman sampai hidup yang kekal kita raih. Tuhan memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.